Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kita coba lebih jauh lagi tentang nilai ekonomi tanah. Jadi tentang nilai ekonomi tanah sebetulnya kita bisa melihatnya atau membandingkannya dengan membandingkan antara satu bidang tanah dengan bidang tanah yang lain. Kita sering mengenal atau mengetahui bahwa tanah yang ada di pinggir jalan dengan tanah yang ada di pedalaman itu harganya berbeda. Tapi kondisi saat ini kita bisa melihat kadang-kadang yang di pedalaman itu bisa lebih mahal. Yang dekat kota bisa lebih murah. Sebagai contoh, saya kebetulan sekarang ada di tempat camping yang cukup representatif ya. Di atas juga tuh ada keluarga yang sedang camping di sini. Saya juga di sini membawa keluarga di sini dengan nilai sewa yang cukup lumayan ya harganya. Nanti coba kita sampaikan berapa harganya jika memang diperlukan untuk lokasi ini. Tetapi kurang lebih hampir sama juga dengan nilai-nilai untuk sewa di hotel ya. Ini untuk penggunaan tanah seperti ini, padahal tanahnya miring seperti ini. Kemudian ada ukurannya juga tidak terlalu luas ini, ukuran untuk kemahnya. Di sana juga ada tempat api unggun. Dengan fasilitas yang lebih tinggi pasti biayanya akan lebih jauh lagi. Saya kembali lagi tadi, ada nilai tanah yang terasa jelas ya perbedaannya antara di pinggir jalan dengan di dalam. Dulu seperti itu, ternyata sekarang tidak. Di pedalaman bisa lebih mahal. Kenapa? Karena kebutuhan orang untuk pariwisata. Contoh sawah, ada orang-orang yang ingin lihat ke sawah. Banyak sekarang rumah makan berada di sawah, tidak di pinggir jalan. Kalau ke sawah orang malah ke situ. Contoh di Bali misalnya, dengan di Jawa, sawah dengan luas yang sama pasti nilainya bisa berbeda. Kenapa di Bali lebih tinggi? Karena nilainya untuk wisata, untuk rekreasi. Bagaimana di Ubud? Padahal sama-sama sawah. Jadi kembali lagi, nilainya, manfaatnya, penggunaannya, kemudian fasilitasnya. Karena fasilitas itu juga penting. Ketika fasilitasnya memadai, itu pasti akan mendukung untuk peningkatan nilainya. Contoh di sini dengan fasilitas yang memadai sesungguhnya relatif. Contoh di sini jauh dari mana-mana sebetulnya, tidak ada jalur transportasi di sini, nggak ada kendaraan umum ke sini karena dia ada di dataran tinggi. Kemudian kenapa orang pada ramai-ramai ke sini, apalagi ketika weekend, malam minggu masih penuh di sini. Dengan nilainya kurang lebih hampir sama dengan hotel-hotel bintang 3 malah ada bintang 4 juga ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena nilainya. Kalau pagi kita bisa lihat view yang bagus. Tetapi kita lihat lagi sebelah. Ini kan sebelah-sebelahan nih. Ini berbeda harganya. Karena apa? Berbeda fasilitas. Ini ada listrik. Ada colokannya juga. Di sini juga ketika hujan juga kita insya Allah aman. Kemudian ada fasilitas toiletnya. Kemudian banyak fasilitas lainnya. Padahal ini betul-betul ada di dataran tinggi. Di sekitar sini juga ada, di sekitar sini ada tempat perkemahan, tapi nilai sewanya sangat jauh. Kenapa? Karena tadi fasilitasnya, luasnya mungkin sama. Maksud saya dengan menyampaikan ini supaya dapat mendukung perkembangan sebuah kota, perkembangan sebuah wilayah, tentunya kita bisa membantunya dengan meningkatkan fasilitasnya, meningkatkan nilai kreatifnya. Contoh di sini. Kreativitasnya bagaimana dengan membuat model-model seperti ini dan ini berundak-undak seperti ini, fasilitasnya dengan bagaimana pelayanannya, dan bagaimana kita bisa meningkatkan nilai ekonomi masyarakat yang ada. Jadi sekarang kita sering mendengar masyarakat bangga dengan punya sertifikat. Selanjutnya apa? Setelah memiliki sertifikat apa? Apakah disimpan? Ada namanya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaannya di mana? Fasilitasnya apa? Terus apa manfaatnya? Kita legalisasi aset berarti sudah legal, dia sudah aman. Tetapi perlu kita tingkatkan untuk meningkatkan nilai ekonomi tanahnya. Bagaimana? Kalau dengan fasilitas jalannya diperbagus, kemudian di fasilitas untuk UMKM-nya dan yang lain-lainnya. Artinya dengan seperti itu maka akan meningkatkan nilai ekonominya. Ini salah satu contoh seperti ini yang saya contohkan, mungkin banyak contoh lainnya ya, karena ini lokasi pariwisata. Sengaja saya ajak ke sini karena di sini saya bisa membandingkan
beberapa tempat camping ternyata beda sekali, jauh sekali. Termasuk untuk tempat-tempat yang selain camp itu ada tempat kafe di sini. Tempat-tempat kafe juga sama itu. Nah, coba kita lihat begitu ramainya anak-anak. Sementara mungkin itu ya yang ingin saya sampaikan, saya tambahkan karena mungkin sudah larut malam nih, mau istirahat dulu. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.